Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Mardika, mahasiswa dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari jurusan Tadris Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang interaksi antar molekul. Baik, langsung saja kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu ada KI, KD, dan tujuan pembelajaran. Itu yang pertama yaitu KI. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar 3.7 yaitu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. 4.7 menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Adapun indikator dari 3.7 yaitu menganalisis sifat-sifat logam berdasarkan proses pembentukan ikatan logam dan data sifat logam. Kedua, menghubungkan sifat fisik materi. 3. Mengidentifikasi perbedaan bentuk tetesan air di atas kaca dan di atas kaca yang dilapisi lilin berdasarkan gambar dan wacana gambar gaya antar molekul. Keempat, menganalisis penyebab air di atas tantalas berbentuk butiran berdasarkan gambar dan wacana gaya antar molekul. Kelima, menyimpulkan interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat fisik. Dan yang terakhir, menganalisis sifat fisik senyawa berdasarkan jenis-jenis interaksi antar molekul, yaitu ada gaya London, interaksi double dipole, dan ikatan hidrogen. Sedangkan indikator KD 4.7 yaitu ada menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul berdasarkan sifat fisik senyawa di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran interaksi antar molekul ini yaitu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat dan menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Baik, selanjutnya kita langsung ke fenomena dan materi. Pernahkah kalian berpikir mengapa benda-benda ini begitu berbeda? Yang pertama yaitu ada minyak dan air, dan selanjutnya ada gambar lilin. Ini maksudnya yaitu lilin yang meleleh. Mengapa lilin meleleh jika dibakar, sedangkan kertas atau kayu tidak? Dan kemudian mengapa air dapat membeku menjadi es, dan mengapa air dan minyak tidak memiliki titik didih yang sama? Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama yaitu interaksi antar partikel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai jenis zat yang partikelnya berupa molekul dan berbeda fasa. Dalam fase gas, pada suhu tinggi dan tekanan yang relatif rendah, jauh di atas titik didihnya, molekul-molekul benar-benar berdiri sendiri, tidak ada gaya tarik antar molekul. Akan tetapi, pada suhu yang relatif rendah dan tekanan yang relatif tinggi, yaitu mendekati titik embunnya, terdapat suatu gaya tarik-menarik antar molekul. Gaya tarik-menarik antar molekul itu yang memungkinkan suatu gas dapat mengembun. Molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat, untuk menguapkan suatu zat cair diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekulnya. Semakin kuat gaya tarik antar molekul, berarti semakin banyak energi yang diperlukan untuk mengatasinya. Maka semakin tinggi
titik cair atau titik didihnya. Baik, selanjutnya untuk gaya antar molekul itu sendiri ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Jadi, gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Gaya ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals pada tahun 1837 sampai 1923. Konsepnya gaya tarik-menarik antar molekul ini digunakan untuk menurunkan persamaan tentang zat-zat yang berada pada fase gas. Yang pertama yaitu ada gaya dipol-dipol, yaitu interaksi antar molekul polar dengan molekul polar, di mana molekul polar memiliki dipol permanen atau molekul permanel. Gaya dipol-dipol memiliki gaya elektrostatik yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar molekul dan tolak-menolak antar molekul, di mana dalam fase cair, gaya tarik lebih besar dari gaya tolak-menolak. Ketika suhu dinaikkan, gaya tarik-menarik kurang, sehingga tolakan bertambah. Saat mendidih, gaya tarik sama dengan gaya tolak-menolak. Dan ini merupakan contoh dari gambarnya ketika pipih dan ketika besar atau mengembang, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya dipol-dipol terinduksi terjadi interaksi ketika molekul polar dan non-polar berdekatan, di mana dipol permanen pada molekul polar menginduksi molekul non-polar. Dari reaksi tersebut terbentuk dipol sesaat, kemudian timbul gaya elektrostatik yang disebut dengan gaya dipol induksian atau dipol-dipol induksian. Dalam gambar dicontohkan jarak antar molekul yang berjauhan mengakibatkan molekul nonpolar Cl2 belum terjadi imbas. Tetapi jika sudah didekatkan akan terjadi imbasan, di mana pada molekul polar H2O mempunyai dipol permanen. Akibat dari terimbas dari H2O ini, molekul nonpolar Cl2 akan menjadi dipol permanen, dan ini bisa kita ketahui elektronnya menjadi terimbas ke sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada gaya London. Gaya London terjadi interaksi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Terdapat dua teori pada gaya London. Yang pertama, molekul nonpolar berdekatan dengan simetri bola, sehingga terbentuk dipol sesaat dan menginduksi molekul nonpolar di sebelahnya, sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Jadi sebelumnya ketika ada molekul nonpolar berdekatan dengan bola, terus kemudian terjadi dipol sesaat, sehingga bola ini menginduksi dan terjadilah gaya elektrostatik. Teori kedua yakni ketika terjadi dua molekul nonpolar dengan simetri bola seperti dicontohkan di gambar, kemudian terjadi tarik-menarik inti molekul di sebelah kanan dengan molekul sebelah kiri. Ketika molekul kiri terpolarisasi dan menginduksi molekul sebelahnya, maka terjadi gaya elektrostatik. Dan yang terakhir ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan gaya dipol-dipol yang paling kuat. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom hidrogen terikat oleh dua atau lebih atom lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Contohnya yaitu F, O, dan N. Dalam gambar dicontohkan ketika atom hidrogen terikat oleh dua atau lebih atom. Jadi bisa kita asumsikan atom hidrogen ini berikatan dengan atom lain.
atom hidrogen yang lain, seperti ini. Dari A, H ini merupakan ikatan kovalen, sedangkan dari H ke B merupakan ikatan hidrogen. Kemudian ada kekuatan gaya antar molekul. Yang pertama yaitu kekuatan gaya London ditentukan oleh kebolehpolaran atau alfa. Kemudian awan elektron suatu molekul untuk dipolarisasi. Semakin mudah awan dipolarisasi, semakin tinggi kebolehpolaran gaya London. Ketika jumlah elektron bertambah, semakin besar nomor massa, semakin besar kebolehpolaran semakin besar, berarti gaya Londonnya semakin besar. Sedangkan dalam gaya antar molekul itu berbeda-beda, dan ketika pada molekul polar itu titik didihnya rendah, sedangkan dalam gaya London karena interaksinya itu molekulnya nonpolar, maka terjadi untuk polarisasinya itu semakin besar dan membutuhkan energi yang sangat banyak untuk memutuskan ikatan-ikatannya. Berikut merupakan latihan soalnya sebagai penugasan pada pertemuan kali ini. Dari tabel di atas, yang pertama tentukan gaya antar molekul pada senyawa masing-masing. Kemudian, mengapa H2O memiliki titik didih paling tinggi? Yang ketiga, mengapa CH4 memiliki titik didih lebih rendah daripada C3H6? Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Bila mana terjadi kurang paham atau masih belum bisa dipahami tentang materi interaksi antar molekul, bisa ditanyakan lagi di minggu depan, atau bisa juga tanya ke temannya terlebih dahulu yang sudah paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.